Ini adalah Anin dari BMW Indonesia yang Halo, selalu meracuni gue. Desain dalam juga overall berubah, plus ada teknologi namanya BMW Laser Light. Laser light. Wow, bagus ya dalamannya. Bawa mobil baru, tuker tambah kali ya. Ada nggak sih BMW tuker tambah? Halo semuanya, ketemu lagi sama Deddy Mas di sini. Hari ini, tanggal 30, gue diundang sama BMW ke acara launching mobil mereka yang baru. Dan mereka bilang bawa wagon-nya. Jadi makanya wagon-nya kita keluarin. Kenapa kira-kira BMW Indonesia ngajak gue ke launching tapi disuruh bawa wagon-nya? Apakah mungkin ada seri 5 wagon yang baru? Beberapa hari kemarin sebenarnya emang udah ada beberapa teaser sih di Instagramnya BMW Indonesia. Kalau kalian follow, kalian pasti lihat tuh beberapa postingannya. Apakah maksudnya mereka akan meracuni gue untuk tuker seri 5 wagonnya ini ke seri 5 wagon yang baru? Well, kita lihat nanti apa yang akan di launching. Ini baru suara ayam siapa ya? Tetangga kayak minta dijadiin ayam gorengnya, boleh nggak? Jadi hari ini kita akan OTW ke BSD, ke salah satu tempatnya BMW. Nanti di sana kita lihat BMW apa yang akan di-launching sama mereka. Mungkin ada hubungannya sama seri 5 wagon ya. Yaudah, kita OTW. Oh iya, tadi Aaron mau ikut. Aaron! Dan ternyata benar tebakan gua, seri 5 wagon terbaru yang launching ya. Yes. Ini adalah Anin dari BMW Indonesia yang Halo, selalu meracuni gua dengan barang-barang baru BMW. Oh by the way, kalian kalau nggak tahu, Anin ini yang menentukan, yang menentukan yang masuk Indonesia fiturnya apa aja. Kurang lebih kayak gitu. Berikut juga model-model sama engine variannya juga. Nah tuh. Jadi kalau kalian bertanya, kenapa misalkan model X1 nggak ada sunroof, ini yang nentuin nih. Jadi kalau marah-marah sama dia. Nah hari ini kita mau, jadi ini sebenarnya apa nih? Jadi kalau ganti ini, generasi nggak? ini enggak. Jadi generasinya masih sama. Kalau secara kode ini agak BMW Geek sih. Ya. Ini masih kodenya masih G31 atau G31, tapi merupakan part of our LCI. Jadi LCI itu adalah Life Cycle Impulse, di mana itu adalah bahasa dari facelift di BMW. Oh, jadi ini masih sama kayak yang di rumah sama nih? Masih sama? Masih. Mesin sama nggak? Mesin masih sama. Secara teknis masih sama. 530 juga, transmisi masih sama. Yang berubah itu adalah beberapa fitur yang gue tambahin di mobil ini, plus juga enak yang ngomong yang gue design. tambahin ya. Karena emang dia yang nambahin, sebel banget. Ngambil. Taruh, kita lihat dulu kita. Jadi dari depannya udah berubah nih ya? Dari depan udah berubah. Ini grill berubah nggak sih? Grill berubah. Jadi grill sekarang kita bikin sedikit lebih besar, agak ngotak dikit, garis-garisnya kita pertajam, terutama di vertical slots-nya ini. Plus juga sekarang sudah single double kidney grill. Emang jadi udah nggak? di satu. Kemarin nggak. Oke, gua nggak tahu. Terus ini lampunya, nanti lampu berubah ya? Lampu berubah. Lebih sipit. Ya. Jadi kayak punya lo itu masih yang adaptive LED aja. Kalau yang ini, selain desainnya jauh lebih pipih dan lebih tegas, desain dalam juga overall berubah, plus ada teknologi namanya BMW Laser Light. Laser light. Jadi bisa kayak lightsaber gitu. Bisa. Terus kalau punya gua tuh sennya kan di atas tuh. Yes. Ini sennya kayak gimana? Kalau ini sennya di bagian daytime running light. Di sini nih. Iya, nanti nyala satu. Oh. Gitu. Nah, uniknya juga laser light ini ada aksen-aksen warna biru, aksen gengsi. Emang yang nggak ada yang Nggak ada. Oh. Kalau yang adaptive malah LED tahu. biasa itu malah cuman polos aja. Jadi ini I kayak see. identity khusus kayak oke, kalau lampu mobil BMW lebih biru-biru itu ada laser light. Oke. Terus bumper berubah ya? Bumper berubah. Nah, ini juga jarang nih, Dim. Kenapa tuh? Biasanya M Sport itu paling jarang banget untuk menerima perubahan pada saat LCI. Nah, ini merupakan kesempatan yang sangat langka di mana M Sport juga dapat perubahan cukup total, major banget sih kalau menurut gua sih, karena juga kalau bisa lo lihat ini tuh di bagian air intake yang luarnya aja ini lebih kita
tebelin air curtain-nya, of Oh, course iya, black high iya, gloss, desainnya jauh lebih tajam dan juga lebih menyatu dengan desain dari lampunya. Jadi kalau lihat kan Nyambung ya. satukan garis. Iya, itu bagus deh. Gue suka deh sini nyambung. Set gitu. Ntar dulu, ini nggak ada fog light-nya? Udah nggak ada. Nah, karena Hah? dengan teknologi laser light, ini juga ada namanya bad weather light, di mana fitur itu juga akan ngebantu untuk menggantikan fog light. Oh gitu ya? Udah canggih ya? Udah canggih. Dan ini laser light lu cukup taruh di auto aja, otomatis dia di atas kecepatan 60. Kalau dia detect depan lu itu bener-bener gelap banget, dia akan nembakin high beam yang lasernya, which is bisa cover up to 500 meter ke depan. Oh jadi laser itu high beamnya? High beamnya aja. Gitu. Maklum Tapi nih, fitur kayak adaptif, terus diam Itu double masih. static beam itu tetap ada. maklum E30 fog lamp sama itu masih H4 sama H berapa gitu. Iya, iya. Maklum mobil tua, beda guys. Terus kalau dari depan gue lihat, ini apa nih? Nah, ini bukan cuma pajangan atau aksen dekor aja, tapi ini radar. Ah, di mobil gue belum ada tuh. Belum. Itu salah satu fitur yang baru atau terupdate di versi LCI ini. Jadi dia bisa ngikutin mobil depan. Bisa. Jadi si radarnya ini dia akan detect jarak, di mana ini part of dari active cruise control. Oke. Jadi active cruise control itu ada stop and go function, otomatis, say misalnya kita set di kecepatan 100 deh, kan sekarang udah dibatasin di mana-mana Ya, di tol 100. 100, 120 maksimum. Nah itu gampang aja udah, setel tinggal 100, nanti say pas di mobil depan udah di set jaraknya, depan tapi ternyata jalannya 90, mobil ini akan otomatis Ngerem. ngikutin, ngerem. Pinter ya? Udah pinter banget. Orang aja kadang-kadang nggak sepinter itu loh. nyetir. Dan yang, nah ngomong-ngomong soal itu, ini yang paling enak tuh sebenarnya bisa di setel jaraknya sesuai maunya kita. Oke. Jadi di steering wheel nanti ada setelannya, nanti kelihatan di bagian instrument cluster. Kita mau jarak seberapa sih? Even yang paling dekat pun itu sebenarnya udah jarak paling aman menurut BMW. Oke, jadi bisa mepet, tapi mepetnya juga aman. Ya, mepet tuh paling nggak di depan tuh lo masih kelihatan ban mobil depan deh. Oh iya, Itu nggak kayak batas mepet aman. nggak mepet kayak segini gitu kan? Enggak jaraknya sih, ya? enggak. Masih agak jauh kan? Dan yang kalau misalnya sampai dia full stop, mobil ini juga akan detect emang beneran sampai full stop. Plus kalau depan jalan lagi, as long as lu fokus ke jalanan matanya, mobil ini akan lanjut. Tapi kalau dia detect mata lu lagi nggak ke jalanan, Serius loh? gasnya lu mesti sentuh manual dulu. Jadi itu part of dari safety feature untuk fitur ini. Di E30 nggak bisa ditambah nih gini. E30 bisa, penumpang sebelah lu bisa ngingetin sih. Mas udah jalan mas. Oh by the way, Anin ini ya, itu juga, lu percaya ada E30 nggak sih? Ada Dulu E34. sempat ada E30, sekarang E34 sama E83. Ini emang geek BMW banget guys. Pendarah daging. Terus velg berubah ya? Velg berubah, desainnya desain yang baru. Untuk diameternya masih sama 19 inci. Nah yang unik ini gua kasih brake calipers yang warna merah. Yang di gue biru ya. Yang penting lo warna biru, biru tua gitu lah. Dan velgnya beda ya. Velgnya beda juga. Maupun sama-sama M. Ya, sama-sama M. Jadi ini desain velg khusus M Sport yang paling baru. Bagus nggak guys? Coba kasih komen di bawah. Terus ini warna apa sih ini sebenarnya ini? Nah, ini warna juga it's a bit controversial sih. Mungkin not to everyone's liking, tapi menurut gue warna ini sangat unik. Namanya itu Bernina Grey Amber Effect. Bernina Grey Amber Effect. Ya, jadi kenapa ada Amber Effect? Karena memang dari sudut tertentu, terutama kalau lagi kena sinar matahari, itu akan ada efek sparkle warna, say goldish atau ya macam-macam golden hour gitu lah, Dim. Boleh juga. Antik-antik. Jadi Antik, udah kayak antik. hampir penwork individual lah ini. Hampir lah ya. Hampir. Ini warna yang langka kayaknya. Di seri 7 Banyak ada ya? angka. Ya, pertama betul. Pertama kali itu ada di seri 7, lalu sekarang diturunin ke 5 series juga. Nice. Terus kalau dalaman berubah nggak? Ini soalnya nggak boleh masuk kan teman-teman, boleh lihat doang. Boleh, sudah terbuka. Tapi nggak boleh masuk kan, jadi kita lihat dari luar aja. Itu apa? Dalamannya beda ya? Jadi dalam kalau secara struktur more or less sama, kayak sport seat desainnya sama, hanya menggunakan upholstery yang baru. Oh bahannya beda. Bahannya beda. Oke. Bahannya Sensatec, kita lebih vegan friendly dan juga more sustainable Oke. untuk materialnya. Plus juga ada perforated di bagian tengahnya. Jadi Emang kemarin nggak ya? Kemarin Oh iya nggak. nggak ada ya? kalau yang ini, jadi dia materialnya bisa so-called agak bernafas lah jadinya. Wow, oke. Oh dashboard beda. Dashboard beda, jadi dashboard central display jauh lebih besar. Oh iya. 12,3. iDrive-nya masih sama? iDrive-nya ini udah yang Lebih 7.0. Kalau di gua tuh 6. Kalau di punya lo masih yang 6 kayaknya nih.
Oh, 7.0 ini berarti warna mobil di iDrive-nya sama kayak asli ya? Sudah. Di punya ya. gue belum. Dan juga udah live cockpit profesional full digital untuk instrumen clusternya. Gitu. Oh, ini tombol apa? Power window-nya kalau di gua tuh yang hitam. Masih hitam kan? Nah, kalau yang ini udah galvanic, jadi udah electroplated di sentuhan power window, terus juga kayak di tombol volume. Oh iya, tombol volume beda. Dimana sebenarnya awalnya pertama di 7 series. Gitu. Oke. Jadi sekarang akhirnya kita coba turunkan ke 5 series juga, dimana ini juga bisa nambah kesan premium dan feel-nya lebih mewah gitu. Lebih mewah sih. Made in Germany. Made in Germany, of course. Bukan CKD ini, CBU ya? Masih CBU. Masih CBU ya? Wow, bagus ya dalamannya. Bawa mobil baru, oh ini udah ada wireless charger. Sudah. Yang di gua belum. Ya. Nah, itu tadi yang tombol yang gua iya. Oh iya, oh setirnya beda guys. Control. Jadi setirnya nih yang udah model barunya BMW, kalau ganti lagu udah bisa pakai anak panah. Kalau punya gua masih harus pakai scroll. Oh ya. Ya kan, Betul. karena lebih terus. Plus juga udah pakai gesture juga, jadi bisa. Dia bisa gitu. Bisa gitu. Speaker Harman Kardon ya? Speaker Harman Kardon of course. Jadi ya mobil kayak gini kan mobil yang buat di-enjoy ya. Jadi kita mesti kasih fitur-fitur yang premium dan memanjakan di jalanan gitu, nggak berasa lama jalannya ya. Keren. Kita ke belakang. Nah ini dari belakang sama beda sih? Oh lampu belakangnya beda. Lampu belakangnya beda. Jadi desain bumper memang sama. Terus juga gue lupa deh, tailpipe-nya udah trapezoidal atau belum. Tapi yang jelas warna diffusernya ini beda sama yang sebelumnya. Oh iya, warna diffusernya beda. Tapi ini lampunya bagus banget sih. Yes. Lampunya 3D gitu loh kayak. Ya, lampunya tuh sekarang kita menerapkan desain the so-called sculptured sculpture. Yeah. Kalau lampu yang di Wagon gue tuh kayak rata gitu ya. Kayak rata gitu aja kan. Kalau ini bener-bener ada masuknya dikit gitu. Kayak celong gitu. Ya, awalnya dari X3 yang GO1, lalu sekarang ke hampir semua model BMW kita pakai sculpture taillight design. Iya. Panoramik masih sama kan? Panoramik masih sama. Split ini masih. Split aja, of course ini fitur yang gue paling suka dari semua jenis touring di BMW sih, karena ini very useful dan kita cuma yang nawarin ini aja di market. Oh ya? Iya. Ini masih bisa ditendang gitu? Masih. Coba ya. Terusnya harus ini dibuat soalnya. biasanya butuh berdoa dulu sebenarnya. Iya. Kayaknya ini remote-nya lagi low bat jadi bacanya agak ngaco. Plus nggak tergantung frekuensi sih. Betul. Dalamannya sama ya? Dalaman sama. Jadi tetap 40-20-40 untuk loading sistemnya. Plus juga ada cargo functions. Jadi kalau mau set bawa-bawaan lebih banyak bisa maju lebih 10 mm atau misalnya mau yang comfort. Bisa dilepas dari sini electric backrest-nya. Overall sih kayaknya masih sama ya. Jadi emang masih LCI itu ya bukan berubah sasis ya? Ya, kosmetik sih. Kosmetik. Ini cuman kalau di banget. Indonesia kita gabungin juga sama fitur-fitur update juga. Berarti jadi kalau cuma kosmetik aja. Betul. Ini kalau udah LCI biasanya berapa tahun lagi ada yang model baru harusnya? More or less tuh biasanya kita antara 3-4 tiap 3 atau 4 tahun lah. Jadi ya you can expect, but still a long time. Masih long time. Masih long time. Ya. Jadi ini masih ada stoknya apa gimana yang ini ceritanya? Ini memang unitnya kita nggak bawa banyak untuk jenis-jenis touring atau mobil CBU seperti ini, karena kita juga pengen kita aware lah mobil-mobil touring seperti ini adalah mobil kolektor di Indonesia somehow ya, bukan mobil yang 100% fungsional. Banyak yang jadi garage queen. Padahal sebenarnya enak banget kan kalau misalnya mau buat daily juga. Enak banget. Nah, dengan kita melihat soal itu, kita juga bawa mobil ini nggak terlalu banyak juga tiap tahunnya. And jadi ini you can expect tiap tahun profilnya beda-beda dikit. Jadi ini stoknya sedikit ya? Stoknya dikit. Buru-buruan. Buru-buruan ya? Gimana guys? Enak ya? Apakah wagon di rumah kita tukar sama ini? Boleh dengan senang hati. Ini emang paling bisa banget BMW yang ngeracuninnya ya? Diundangnya ke acara seperti ini ya? Ngomporinnya yang baik-baik. Ya. Sesuai dengan kebutuhan. Ini kebetulan emang si Anin soalnya anak mobil. Jadi dia kalau ngeracunin orang tuh ngerti caranya. Ya begitulah. Tapi overall emang keren sih. Keren banget. Ya kita lihatlah nanti ya guys. Apakah tiba-tiba ntar ada di rumah atau bagaimana. Tapi tuker tambah kali ya. Ada nggak sih BMW tuker tambah? Tuker tambah ada dong. Kita kan ada BMW Premium Selection juga. Jadi hampir semua dealer kita udah punya Premium Selection. Dimana teman-teman bisa trade in BMW lamanya ke BMW yang baru. So, kita coba. Jadi kalian jangan lupa subscribe. Nanti nextnya kita coba bawa wagon kita ke BMW Premium Selection. Kita lihat di sana kayak gimana.
Thank you loh Pak Anin. Sama-sama, Dim. Terima kasih loh sudah meracuni saya seri wagon LCI. Semoga nanti malam ke mimpi-mimpi lagi, jadi biar semakin semangat untuk upgrade ke sini ya. Amin. Amin. Jangan lupa di like video teman-teman, jangan lupa subscribe. Saya jalan. See you next video. Bye-bye. Bye.